Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari tentang perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kejayaan intelektual, ilmuwan, dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah bersama-sama kita berdoa dan mengucapkan basmalah dengan harapan apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini dapat diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga kita bisa memahami materi pada kesempatan pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sebelumnya Bapak ingatkan untuk melakukan presensi melalui aplikasi e-learning, dan juga sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak harus menyiapkan satu lembar kertas dan juga pensil atau pena. Seperti pembelajaran sebelumnya, Bapak akan memberikan pertanyaan setelah materi dan kalian catat jawabannya pada selembar kertas. Nantinya Bapak akan mengirimkan Google Form untuk kalian isi berdasarkan jawaban yang telah kalian tulis. Oke, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita membahas tentang ilmuwan dan ulama pada masa dinasti atau Daulah Abbasiyah, sebelumnya ada beberapa khalifah Abbasiyah yang mempunyai peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Abu Ja'far al-Mansur. Pada periode inilah landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan disiapkan. Pembangunan kota Baghdad sebagai kota penting di dunia dan menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Beliau membentuk dewan penerjemah berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab, baik dari bahasa Yunani, Persia, India, dan lainnya ke dalam bahasa Arab, sehingga dengan demikian akan lebih mudah dipelajari oleh pelajar-pelajar yang berasal dari Arab. Selanjutnya adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada periode inilah didirikan lembaga penerjemahan dan pengkajian ilmu pengetahuan, yaitu Baitul Hikmah. Jadi Baitul Hikmah selain sebagai lembaga penerjemah dan pengkaji ilmu juga dijadikan sebagai perpustakaan. Yang kedua, banyak ilmuwan lahir pada masa kepemimpinannya seperti Imam Syafi'i, Abdullah bin Idris, Abul Atta'iyah, dan lain-lain. Yang ketiga, pembangunan bendungan Zubaidah yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin di kota Mekah dan Madinah. Yang ketiga adalah Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Beliau merupakan putra dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada periode inilah didirikan Majelis Munazarah untuk mengkaji dan memecahkan permasalahan keagamaan. Beliau juga mengembangkan lembaga penerjemahan dan pengkajian ilmu pengetahuan Baitul Hikmah yang didirikan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Selain itu, pada masa kepemimpinan Abdullah al-Ma'mun, berkembang sikap toleransi dan kebebasan berpikir sehingga masyarakat menjadi kreatif dan inovatif. Hal ini yang menjadi salah satu sebab munculnya banyak ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua bidang, yakni bidang kedokteran dan bidang filsafat. Untuk bidang kedokteran, kalau di Indonesia ada IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, yang menaungi para dokter atau perkumpulan dokter di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana dengan para ulama, para ilmuwan bidang kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah? Di sini kita akan membahas tiga tokoh. Yang pertama adalah At-Tabarani, yang kedua adalah Ar-Razi, yang ketiga adalah Ibnu Sina. Meskipun ada beberapa ilmuwan lainnya dalam bidang kedokteran, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tiga ilmuwan
Abu Al-Hasan Ali bin Sahal Robban At-Tabari atau yang lebih dikenal dengan nama At-Tabari lahir tahun 838 Masehi. Pada awalnya, beliau adalah seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan. Ia kemudian masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya Sahal bin Bishr adalah seorang dokter dan penulis kaligrafi yang hebat. Dan dari ayahnya, Ali At-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Ali At-Tabari wafat pada tahun 870 Masehi. Ali At-Tabari tidak hanya ahli dalam bidang ilmu kedokteran. Ia adalah seorang hakim, ulama muslim, dan psikolog legendaris muslim dari abad ke-9 Masehi. Ali At-Tabari mahir berbahasa Arab dan Yunani. Beliau juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan yang pertama kali menulis ensiklopedia kesehatan yang berjudul Firdaus Al-Hikmah. Ensiklopedia adalah karya referensi yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Jadi ensiklopedia yang ditulis oleh At-Tabari yang ini terkait dengan kesehatan atau dunia kedokteran. Beliau juga memiliki salah seorang murid yang terkenal, yakni Muhammad ibnu Zakaria Al-Razi. Oke, silahkan dipahami kurang lebih selama 30 detik. Setelah itu akan muncul pertanyaan. Dari sini ada pernyataan tersebut kita tentukan apakah benar atau salah. Kalian tulis di kertas nomor 1 benar atau salah, 2 sampai nomor 4. Selanjutnya karya-karya At-Tabari diantaranya Firdaus Al-Hikmah merupakan ensiklopedia kesehatan tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Yang kedua, Din Ad-Daulah, kitab yang membahas tentang agama dan negara. Yang ketiga, Hafz Al-Sihah, yakni kitab yang menjelaskan cara menjaga kesehatan. Yang keempat, kitab Fi Al-Hijamah, yakni kitab yang membahas tentang bekam. Yang kelima adalah kitab Fi Tartib Al-Ardiyah, yakni kitab yang membahas tentang tata cara menyajikan makanan. Silakan dipahami kurang lebih selama 30 detik.
Selanjutnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau dikenal sebagai Rezes di dunia barat. Beliau merupakan salah seorang pakar sains Iran. Ia lahir di Rai, Teheran pada tahun 865 Masehi dan wafat pada tahun 925 Masehi. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Dalam bidang kedokteran, ia berguru kepada Ali bin Sahal Robban At-Tabari. Sekembalinya ke Teheran, ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rai. Selanjutnya, ia juga memimpin rumah sakit Muqtadari di Baghdad. Karya-karya besar Ar-Razi menjadi rujukan utama bagi pengembangan ilmu kedokteran di masa-masa mendatang. Buku-buku karya Ar-Razi banyak dijumpai di perpustakaan universitas di Eropa dan digunakan sebagai buku rujukan untuk dunia kedokteran di barat. Silakan dipahami kurang lebih selama 30 detik. Silakan dikerjakan pertanyaan tersebut termasuk benar ataukah salah. Karya-karya Ar-Razi ada cukup banyak, ada ratusan karya. Tetapi di sini akan dibahas 3 karya besar beliau, yakni yang pertama adalah Al-Judari wal Hasbah, yakni buku yang membahas tentang penyakit cacar air, campa, dan bisul serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Yang kedua adalah Al-Hawi. Buku itu merupakan ensiklopedia dalam bidang informasi kedokteran yang terdiri dari 24 jilid dan berabad-abad lamanya mempengaruhi praktik dan pemikiran kedokteran di dunia barat. Yang ketiga adalah Sir al-Asrar, buku mengenai rahasia. Di buku tentang farmakologi ini, ia membagi obat-obatan dalam kategori mineral, vegetal atau botanis, dan biologis, serta masing-masing diuraikan analisis fungsionalnya. Karya besar Ar-Razi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu kedokteran diantaranya adalah smallpox atau penyakit cacar, di mana ia merupakan sarjana Islam pertama yang meneliti penyakit ini. Ialah yang membagi penyakit ini menjadi 2 bagian, cacar air variola dan cacar merah Vaugilla. Penemuan ini melambungkan namanya dalam dunia kedokteran. Yang kedua adalah air raksa. Ini salah satu penemuan Ar-Razi yang sangat berguna dalam dunia medis. Yang ketiga adalah diagnosa hipertensi. Ar-Razi adalah seorang dokter yang pertama kali melakukan diagnosis terhadap hipertensi atau darah tinggi. Metode pengobatannya tergolong khas, yaitu dengan pemanasan syaraf. Ia juga melakukan pengobatan mirip cara akupuntur yang sudah amat populer hingga saat ini. Silakan dipahami kurang lebih selama 30 detik.
tersebut termasuk betul ataukah benar ataukah salah. Selanjutnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Syekh Rais yang berarti pemimpin orang terpelajar. Di barat, beliau dikenal dengan nama Avicenna. Lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Beliau dianugerahi dengan kemampuan luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan. Sarjana Islam dari Persia ini membaca buku-buku di perpustakaan besar milik raja. Dan pada usia 21 tahun, beliau mulai menulis buku. Sebagai dokter, Ibnu Sina lebih suka tindakan preventif daripada kuratif. Hal ini dengan kata lain dapat diartikan bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati, dan selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Dalam pandangannya, makanan, minuman, temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran, dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Semua yang dikatakan Ibnu Sina terbukti dan menjadi masalah utama atas kesehatan manusia saat ini. Silahkan dipahami kurang lebih selama 30 detik. Dikerjakan, pilih jawaban yang sesuai, cukup A, B, C, atau D. Karya-karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran antara lain Al-Qunun fit Tibb, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini berabad-abad telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Prancis. Di dalam buku ini menjelaskan tentang penyakit dan penyebaran berbagai penyakit, baik melalui udara dan air. Obat-obatan yang disebut dalam buku ini tidak kurang dari 760 macam obat untuk beragam penyakit. Yang kedua adalah Asy-Syifa, yang berisi tentang cara pengobatan termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Karya-karya dokter muslim selama berabad-abad telah memberi pengaruh besar terhadap pemikiran dokter-dokter Eropa. Kini sudah saatnya generasi Islam mengambil peran penting terhadap karya-karya dokter muslim. Jadi dengan hal ini,
Diharapkan para dokter-dokter atau orang-orang yang bergelut di dunia kesehatan bisa mengambil ibrah dari karya-karya fenomenal besar ulama atau ilmuwan Islam. Silakan dipahami kurang lebih selama 30 detik. Silakan dijawab pertanyaan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ilmuwan muslim bidang filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia atau logika. Yang pertama kita akan bahas tentang Al-Kindi atau yang bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi. Beliau seorang putra gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 801 Masehi, lalu beliau menetap dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 873 Masehi. Di barat ia dikenal dengan nama Al-Kindus. Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Watsiq, dan Al-Mutawakkil. Karena merupakan keturunan asli Arab, maka ia memperoleh gelar filosof Arab. Dan beliau memang merupakan representasi pertama dan terakhir dari seorang murid Aristoteles atau filosof Yunani di dunia timur yang murni keturunan Arab. Al-Kindi lebih dari seorang filosof. Ia juga ahli perbintangan, kimia, ahli mata, dan musik. Ada ratusan buah karya ilmiah ditulisnya. Namun sayangnya, kebanyakan dari karya-karya itu tidak bisa ditemukan. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qaul fih, sebuah pengantar lengkap logika. Lewat karyanya, Al-Kindi berusaha menjelaskan hubungan agama dengan filsafat. Ia mengatakan antara filsafat dengan agama tidak ada pertentangan dan tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya sama-sama mencari kebenaran. Titik temu pada kebenaran inilah yang kemudian menyebabkan banyak ilmuwan muslim dan lainnya mengkaji pemikiran filsafat Yunani Romawi, sehingga filsafat menjadi salah satu hasil dan bentuk pemikiran ilmuwan muslim yang cemerlang. Silakan dipahami kurang lebih selama 30 detik.
Selanjutnya adalah Ibnu Maskawayh. Beliau memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawayh. Lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat pada tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawayh merupakan sosok ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat akhlak. Menurutnya, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Selama hidupnya, Ibnu Maskawayh banyak menghasilkan karya tulis yang sangat luar biasa dan mempengaruhi perkembangan ilmu filsafat di kemudian hari. Di antara karyanya adalah Tahzibul Akhlaq wa Tathirul A'raq, menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Yang kedua adalah Tartib As-Sa'adah, yang menjelaskan tentang politik dan akhlak. Yang ketiga adalah Jawi dan Khirat, kumpulan syair-syair mutiara dan bijak. Silakan dipahami kurang lebih selama 30 detik. Yang ketiga, kita akan membahas tentang Imam Al-Ghazali. Beliau memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Bergelar Hujjatul Islam, yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Beliau dilahirkan di Tusi, Khurasan pada tahun 1059 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Guru Imam Al-Ghazali adalah Al-Imam Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah, Baghdad, Irak. Imam Al-Ghazali memiliki karakter yang tekun, rajin, teliti, dan cerdas, sehingga banyak disiplin ilmu yang dikuasainya, di antaranya seperti ilmu kalam, fikih, teologi, filsafat, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Silakan dipahami kurang lebih selama 30 detik.
Imam Ghazali berhasil menulis sekitar 200 kitab. Di antara karya yang masyhur adalah Tahafutut Falasifah atau Keracunan Filsafat, sebuah kitab yang membahas tentang filsafat Islam. Yang kedua adalah Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam mensucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Ghazali. Silakan dipahami kurang lebih selama 30 detik. Baik anak-anak, demikian pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, pastikan kalian simpan jawaban tadi dan nanti kalian isikan pada Google Form yang akan Bapak kirimkan. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.